Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Astuti Filipina, Femi Nur Asana, Siti Nur Aisyah Salsabila, Nur Firkatun Najiyah, dan saya sendiri Ahmad Muslim Muhammad. Yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia tahun 2021, Implikasi Etika dan Keamanan Cyber. Yang penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Untuk yang pertama, saya akan membahas latar belakang pentingnya etika dan keamanan dalam sistem penunjang keputusan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, SPK kini menjadi alat yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Tapi kemajuan ini juga membawa tantangan seperti pelanggaran privasi, akses tidak sah, manipulasi data, dan bahkan bias dalam keputusan otomatis. Masalah-masalah ini bukan cuma teknis, tapi juga bisa berdampak langsung pada kepercayaan publik dan reputasi organisasi tersebut. Di tengah meningkatnya kejahatan cyber, sangat penting bagi kita untuk membangun sistem yang etis dan juga transparan. Karena itu dibutuhkan kebijakan yang jelas, audit untuk keamanan yang rutin, dan kontrol transparansi agar SPK bisa digunakan secara bertanggung jawab dan juga terpercaya. Baik, selanjutnya itu ada dampak masalah. Nah, masalah keamanan dan etika dalam sistem penunjang keputusan dapat berdampak signifikan bagi pengguna maupun organisasi. Antara lain, seperti yang kita lihat terdapat 5 poin. Poin pertama itu ada kehilangan kepercayaan pengguna. Nah, ketika data pribadi atau keputusan yang dihasilkan SPK tidak transparan atau mengandung bias, pengguna dan pemangku kepentingan kehilangan kepercayaan terhadap sistem dan organisasi yang menggunakannya. Nah, yang kedua itu ada resiko diskriminasi dan ketidakadilan. SPK yang tidak dirancang dengan prinsip etika dapat memperkuat bias sosial, menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, sehingga merusak reputasi organisasi dan berpotensi menimbulkan tuntunan hukum. Nah, poin yang ketiga ada kerugian finansial dan reputasi. Kebocoran data atau keputusan yang salah dapat menyebabkan kerugian finansial akibat denda, litigasi, dan penurunan nilai saham, serta dapat menimbulkan dampak negatif pada citra organisasi. Poin keempat ada gangguan operasional dan keamanan. Pada ancaman siber itu seperti virus, penyadapan, atau akses yang tidak sah dapat mengganggu keberlangsungan operasional SPK. Di sini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak akurat dan dapat berisiko bagi organisasi. Nah, poin yang terakhir ada tanggung jawab hukum dan etika. Organisasi wajib mematuhi regulasi perlindungan data dan prinsip etika penggunaan teknologi, yang dimana kegagalan dapat memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada sanksi hukum dan kerusakan hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, baik secara keseluruhan, masalah keamanan dan etika dalam SPK menuntut perhatian serius agar sistem dapat berjalan efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bagian solusi untuk mengatasi masalah. Jadi beberapa strategi atau teknologi yang dapat digunakan untuk memperbaiki masalah keamanan dan etika dalam sistem penunjang keputusan. Untuk studi kasus yang kami pilih, yang pertama ada penerapan enskripsi data yang kuat, jadi menginskripsi data sensitif saat disimpan, juga ditransmisikan itu dapat mencegah akses tidak sah, juga melindungi informasi pribadi pengguna. Yang kedua ada penggunaan autentikasi multifaktor.
Di sini menerapkan autentikasi multifaktor itu dapat memverifikasi identitas penggunanya dengan lebih aman. Hasilnya yaitu dia mengurangi risiko akses ilegal ke dalam sistem. Yang ketiga ada audit keamanan rutin. Jadi kita melakukan audit keamanan berkala untuk membantu mengidentifikasi kerentanan dalam sistem, juga memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan yang relevan. Yang keempat ada pengembangan kebijakan privasi yang jelas. Di sini menyusun kebijakan privasi yang transparan dan tentunya mudah dipahami untuk membantu membangun kepercayaan pengguna dan mematuhi regulasi perlindungan data. Yang kelima ada implementasi algoritma yang adil. Di sini memastikan bahwa algoritma yang digunakan itu dalam sistem penunjang keputusan tidak mengandung bias yang mungkin dapat merugikan kelompok tertentu, serta melakukan pengujian dan validasi secara teratur. Selanjutnya ada pengawasan manusia atau human in the loop. Di sini mempertahankan peran manusia dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang kompleks atau berisiko tinggi untuk dicegah kesalahan dan memastikan akuntabilitas. Selanjutnya ada pelatihan kesadaran keamanan. Di sini memberikan pelatihan kepada pengguna tentang praktik keamanan terbaik, seperti mengenali phishing dan menjaga kerahasiaan kata sandi. Selanjutnya ada penggunaan teknologi deteksi intrusi. Di sini menerapkan sistem deteksi intrusi atau IDS untuk memantau aktivitas yang mencurigakan dalam sistem dan tentunya memberikan peringatan dini terhadap potensi ancaman keamanan. Selanjutnya ada penerapan prinsip akuntabilitas. Di sini menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh sistem penunjang keputusan dan pastinya memastikan bahwa ada mekanisme untuk melacak dan memperbaiki kesalahan. Yang terakhir ada penggunaan sistem penunjang keputusan yang konsisten. Jadi, sistem penunjang keputusan dapat membantu untuk memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan terlepas dari variasi individu atau perubahan dalam keadaan emosional. Dengan kombinasi strategi dan teknologi ini, yang pastinya organisasi itu dapat meningkatkan keamanan dan etika dalam penggunaan SPK atau sistem penunjang keputusan, sehingga sistem dapat memberikan manfaat yang optimal tentunya tanpa mengorbankan privasi atau keadilan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu kita mengambil kesimpulan untuk solusi seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, audit rutin, dan algoritma adil dapat diterapkan secara efektif jika organisasinya konsisten dalam menjalankan kebijakan keamanan dan organisasinya pula yang melibatkan pengawasan manusia dalam pengambilan keputusan. Untuk rekomendasi yang dianjurkan untuk pencegahan masalahnya ada beberapa. Yang pertama yaitu dengan kebijakan keamanan dan etika yang kuat. Dan yang kedua yaitu pelatihan dan kesadaran yang berguna untuk pengguna. Yang ketiga, kita bisa menggunakan atau melakukan audit dalam sekali sebulan untuk dan evaluasi berkala. Yang keempat, dia secara transparansi atau akuntabilitas. Dan yang terakhir, kita bisa dengan melakukan sekali sebulan untuk kolaborasi dengan ahli keamanan dan etikanya.